Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunia Nur Anissa dengan NIM 2101061127. Di sini saya akan memaparkan hasil studi etnofarmakologi mengenai tanaman obat di lingkungan sekitar rumah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah etnofarmakologi yang diampu oleh Ibu Apoteker Adila Kemaladewi SPAM MSFAM. Studi tersebut dilakukan dengan wawancara kepada responden mengenai pengetahuan dan pemanfaatan tanaman obat. Dan berikut data responden pertama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Izin untuk wawancara mengenai tugas tanaman obat. Boleh. Baik, langsung saja Ibu. Pekerjaannya sebagai apa? Ibu rumah tangga. Baik, dari suku mana ya Ibu? Dari suku Sunda. Baik, langsung aja ke pertanyaan yang pertama ya Ibu. Iya. Apakah Ibu tahu ada jenis tanaman obat yang digunakan sebagai obat di sekitar? Tahu seperti kunyit, temulawak, daun sirih. Baik, dari mana pengetahuan tentang tumbuhan obat tersebut? Apakah dari turun-temurun, dukun, atau media internet? Dari turun-temurun. Baik, apakah Ibu mengetahui ada tumbuhan obat yang biasa digunakan untuk acara adat? Kalau untuk upacara adat kurang tahu ya. Baik, apakah Ibu membudidayakan tanaman obat di pekarangan rumah? Dulu sempat membudidayakan tanaman kunyit di pekarangan rumah. Baik, menurut Ibu, apakah tumbuhan obat di hutan masih banyak? Mungkin ya masih banyak. Baik, bagaimana cara memperoleh tumbuhan obat di hutan ya Ibu? Kalau di hutan kayaknya diperolehnya sih diambil langsung tanamannya, tapi itu juga harus sama yang ahlinya ya. Baik, apakah Ibu pernah menggunakan tumbuhan obat untuk pengobatan dan kesehatan Ibu? Jika iya, tanaman apa saja yang digunakan pada kondisi apa? Pernah waktu itu sakit lambung menggunakan kunyit, terus waktu luka menggunakan daun sirih. Baik, apakah Ibu menggunakan tumbuhan obat untuk mengobati penyakit dan memelihara lebih dari 5? Tidak. Baik, apakah Ibu membuat ramuan obat sendiri? Iya. Apa ramuan obatnya Ibu dan langkah-langkahnya seperti apa? Waktu sakit lambung bikin air kunyit ya, langkahnya kunyit itu diparut, udah itu dikasih air, udah itu air disaring, nah airnya itu diminum. Baik, bagian tumbuhannya itu apa ya Ibu yang diambil? Rimpangnya. Baik, kalau untuk daun sirih sendiri bagaimana Ibu langkah-langkahnya? Kalau untuk daun sirihnya itu ditumbuk terus ditempel pada yang luka. Baik, biasanya Ibu memakai obat tradisional ini apakah manjur atau tidak yang menurut Ibu? Ya, manjur sih. Baik, apakah Ibu membudidayakan tanaman obat tersebut? Kalau sekarang enggak, kalau dulu mah iya. Baik, mungkin itu saja ya Ibu pertanyaannya. Terima kasih sudah berkenan untuk diwawancara. Sama-sama. Berdasarkan hasil wawancara, didapatkan hasil bahwa responden menggunakan kunyit untuk mengobati lambung, di mana berdasarkan pengalaman responden, ramuan tersebut khasiatnya manjur karena dapat mengobati sakit lambung yang dialami responden. Selanjutnya adalah identifikasi tanaman obat kunyit, di mana nama lokalnya itu bermacam-macam. Untuk di Sunda itu sendiri adalah koneng dan di Jawa kunir. Kemudian untuk nama ilmiahnya itu Curcuma longalin atau Curcuma domestica Val dengan famili Gingiberaceae dan spesies Curcuma longa. Untuk manfaatnya itu membantu mengurangi frekuensi kambuhnya gejala lambung dan mengendalikan produksi asam lambung. Dengan organ yang digunakan yaitu bagian limpangnya, dengan cara pemanfaatan yaitu diambil segenggam rimpang kunyit, kemudian dicuci hingga bersih dan dikupas hingga bersih, lalu diparut dan ditambahkan air panas secukupnya, kemudian diperas dan diambil sarinya sehingga kunyit siap untuk dikonsumsi. Selanjutnya adalah kajian farmakologi, di mana berdasarkan studi literatur, salah satu pengobatan tradisional yang dapat digunakan untuk pengobatan lambung yaitu tanaman kunyit. Kebanyakan manfaat kunyit ini berasal dari bahan aktifnya yaitu kurkumin, di mana kunyit ini dapat membantu mengurangi frekuensi kambuhnya gejala lambung karena adanya kandungan kurkumin pada kunyit yang dapat mengendalikan produksi asam lambung. Sehingga berdasarkan studi literatur tersebut, hasil wawancara responden sesuai dengan studi literatur yang mana kunyit digunakan untuk mengobati lambung. Kemudian, responden juga menggunakan daun sirih untuk mempercepat proses penyembuhan luka, di mana berdasarkan pengalaman responden, ramuan tersebut khasiatnya manjur karena dapat mempercepat penyembuhan luka yang dialami oleh responden, di mana responden mengatakan bahwa setelah ditempelkan daun sirih tersebut pada bagian yang luka dan lukanya itu cepat untuk kering. Kemudian berikut identifikasi tanaman obat yaitu daun sirih dengan nama lokal suruh dari Jawa, dengan nama ilmiah Piper beetle L dari famili Piperaceae, spesiesnya Piper beetle, dan manfaatnya itu sebagai antimikroba, antiinflamasi, dan antioksidan yang dapat mempercepat penyembuhan luka.
Kemudian organ yang digunakan yaitu bagian daunnya. Dengan cara pemanfaatan yaitu diambil beberapa helai daun sirih, kemudian dicuci bersih dan ditumbuk, lalu ditempelkan pada bagian yang luka. Kemudian selanjutnya adalah kajian farmakologi, di mana berdasarkan studi literatur, salah satu tanaman yang sampai saat ini masih digunakan untuk penyembuh luka adalah daun sirih, di mana daun sirih ini mengandung fenol, flavonoid, tanin, serta saponin yang dapat membantu proses penyembuhan luka karena berfungsi sebagai antimikroba, antiinflamasi, dan antioksidan yang dapat mempengaruhi penyembuhan luka. Di mana berdasarkan studi literatur tersebut bahwa tanaman yang digunakan oleh responden sudah sesuai dengan studi literatur, yaitu daun sirih untuk mengobati luka. Selanjutnya adalah data responden kedua. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Neng. Izin untuk wawancara untuk tugas mengenai tanaman obat. Boleh. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Rina, Usianya berapa tahun Ibu? 55, Untuk pekerjaannya? kerjaan ibu rumah tangga, Dari suku mana? Sunda. Baik Ibu, mungkin langsung saja. Apakah Ibu mengetahui ada tanaman di sekitar yang dapat dijadikan sebagai obat? Ada bisa kayak jahe, pakai madu itu bisa jadi obat tuh. Oh iya, Ibu tahu itu dari mana? Apakah dari turun atau dari dukun ataupun dari media informasi? Dari turun temurun. Dari turun temurun. Ya, dari orang tua dulu. Apakah Ibu mengetahui ada tanaman obat yang biasa digunakan untuk upacara adat? Kalau untuk upacara adat kayak ini kayak daun kelapa ya. Oh, daun kelapa. Ya bisa. Baik Ibu, apakah Ibu membudidayakan tadi tanaman obat yang sudah Ibu sebutkan atau tidak di pekarangan rumah? Kalau serai ada di tuan rumah, kalau itu sambil ditokokan ya. Oh iya. Selanjutnya, apakah Ibu menggunakan tanaman obat tersebut untuk memelihara kesehatan Ibu sendiri? Iya, anak-anak, ibu, cucu. Digunakannya pada kondisi seperti apa ya Ibu? Kalau lagi sakit misalkan flu, batuk, itu kan bisa membantu sebelum dokter, itu bisa menyembuhkan obat. Oh, ya. Diseduh pakai air. Kalau airnya sampai kan harus jadi setengah dekan. Baik Ibu, apakah Ibu membuat ramuan itu sendiri? Ya sendiri. Tanaman obatnya itu diambil apa nih Ibu? Apakah daunnya atau buahnya atau batangnya? Kalau jahe, ya bisa jahe sisanya kayak dagingnya gitu. Baik Ibu, biasanya dalam memakai obat tradisional itu apakah mempan atau tidak ya Ibu untuk mengobati penyakit tersebut? Alhamdulillah, kan kalau untuk obat itu bagus. Baik Ibu, mungkin itu saja Ibu, terima kasih. Sama-sama, Neng. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, yaitu responden menggunakan jahe untuk mengobati batuk dan pilek, di mana berdasarkan pengalaman responden, ramuan tersebut khasiatnya manjur karena dapat meredakan batuk dan pilek yang dialami oleh responden. Kemudian berikut adalah identifikasi tanaman obat yaitu jahe, dengan nama lokal jahe, dan jai di Jawa, dengan nama ilmiah Gingeber officinale, dengan manfaatnya itu untuk meredakan batuk dan pilek. Organ yang digunakan itu bagian rimpangnya dengan cara pemanfaatan yaitu 1 ruas jahe dicuci bersih, kemudian ditumbuk dan direbus dengan air sebanyak setengah gelas. Selanjutnya adalah kajian farmakologi, di mana jahe ini digunakan untuk melegakan nafas, meredakan batuk dan pilek karena mengandung senyawa gingerol, sogaol, dan gingeron yang dapat melegakan napas dan meredakan batuk dan pilek. Di mana hasil dari wawancara responden sudah sesuai dengan studi literatur, yaitu jahe digunakan untuk meredakan batuk dan pilek. Berikut data responden ketiga. Baik, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk wawancara mengenai tugas tanaman obat. Boleh, Dari suku mana? suku Sunda. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Apakah Bapak tahu ada jenis tanaman obat di sekitar yang dapat digunakan untuk obat? Tahu seperti jahe, kunyit, temulawak, daun ungu, Baik, dari mana pengetahuan tentang obat tersebut pertama kali Bapak ketahui? turun temurun. Baik, apakah Bapak mengetahui ada tumbuhan obat yang digunakan untuk acara adat? Kalau untuk acara adat kurang tahu. Baik, apakah Bapak membudidayakan tanaman obat di pekarangan rumah? Sekarang ini sudah tidak membudidayakan, Baik, menurut Bapak apakah tumbuhan obat di hutan masih banyak? masih banyak. Baik, menurut Bapak bagaimana memperoleh tumbuhan obat dari hutan? Langsung saja diambil, namun harus dengan ahlinya. Baik, apakah Bapak pernah menggunakan tumbuhan obat untuk pengobatan dan memelihara kesehatan? Pernah Tanaman apa dan digunakan pada kondisi apa? daun handelem atau daun ungu pada saat demam. Baik, apakah Bapak membuat tanaman obatnya sendiri? Bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya direbus 5 helai daun ungu dengan 2 gelas air, dididihkan hingga airnya tersisa untuk 1 gelas. Baik, biasanya dalam memakai obat tradisional tersebut menurut Bapak bagaimana siapnya? Apakah manjur? Sangat manjur ketika demam, langsung turun panasnya. Baik, mungkin itu saja Bapak. Terima kasih telah menjawab video wawancara. Berdasarkan hasil wawancara yang didapat bahwa responden menggunakan daun handelem yaitu sebagai penurun panas, di mana khasiat tersebut manjur karena dapat menurunkan panas saat diminum pada kondisi sedang demam. Berikut adalah identifikasi tanaman obat daun handelem dengan nama lokal yaitu handelem dari Sunda dengan nama ilmiah Graptophyllum pictum. Manfaatnya itu sebagai penurun panas dengan organ yang digunakan yaitu bagian daunnya. Kemudian cara pemanfaatan yaitu direbus 5 helai daun handelem dengan 2 gelas air, kemudian rebus hingga tersisa 1 gelas, lalu disaring dan dikonsumsi selagi hangat.
Selanjutnya adalah kajian farmakologi dari daun handelem, di mana berdasarkan studi literatur, daun handelem ini digunakan secara empiris untuk penurun panas, karena memiliki salah satu kandungannya yaitu flavonoid, yang memberikan efek antipiretik, analgesik, dan antiinflamasi, di mana flavonoid ini bekerja sebagai inhibitor siklooksigenase. Berdasarkan studi literatur, di mana hasil wawancara sesuai dengan literatur, di mana daun handelem digunakan untuk penurun panas. Berikut data responden keempat. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Ineke, Usianya berapa tahun Ibu? 31. Pekerjaannya? Ibu rumah tangga. Dari suku mana ya Ibu? Sunda. Baik Ibu, izin untuk wawancara mengenai tanaman obat. Langsung saja ya Ibu, apakah Ibu tahu ada jenis tumbuhan di sekitar yang dapat dijadikan sebagai obat? Iya tahu. Apa saja tanaman tersebut yang Ibu ketahui? Ada jeruk nipis, jahe. Baik Ibu, dari mana pengetahuan tentang bahwa tanaman obat tersebut dapat dijadikan sebagai obat? Apakah dari turun-temurun atau dari tetangga ataupun dari media internet? Dari internet sih. Baik Ibu, apakah Ibu mengetahui ada tumbuhan obat yang dapat digunakan untuk acara adat? Kurang tahu. Baik Ibu, apakah Ibu menyediakan tanaman obat di pekarangan rumah? Iya, kebetulan. Tanaman apa saja Ibu? Jeruk nipis sama jahe. Untuk manfaatnya tersendiri sebagai apa Ibu? Kalau jeruk nipis bisa meredakan batuk, kalau jahe untuk meredakan masuk angin. Baik Ibu, menurut Ibu apakah tumbuhan obat di hutan itu masih banyak atau tidak Ibu? Banyak sih. Baik Ibu, menurut Ibu bagaimana memperoleh tumbuhan obat dari hutan? Kalau dari hutannya langsung susah ya. Kalau sekarang mungkin di kebun sih paling. Baik Ibu, selanjutnya apakah Ibu pernah menggunakan tumbuhan obat untuk pengobatan dan memelihara kesehatan Ibu? Pernah. Tanaman apa dan digunakan pada kondisi apa ya Ibu? Jeruk nipis saat batuk. Baik Ibu, apakah Ibu membuat ramuan tersendiri dan apa ramuan obatnya itu Ibu dan bagaimana langkah-langkahnya? Ya buat sendiri. Kalau itunya sih jeruk nipis dicampur madu aja. Baik Ibu, bagian tumbuhan yang diambilnya itu apa ya Ibu? Buahnya. Baik Ibu, biasanya dalam memakai obat tradisional itu menurut Ibu bagaimana hasil obat tersebut, apakah manjur? Manjur sih. Baik Ibu, mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, sama. Dari hasil wawancara yang didapatkan hasil bahwa responden menggunakan jeruk nipis untuk meredakan batuk, di mana berdasarkan pengalaman responden, ramuan tersebut khasiatnya manjur karena dapat meredakan batuk. Berikut adalah identifikasi tanaman obat dari jeruk nipis dengan nama lokal jeruk nipis dari Sunda, dengan nama ilmiah Citrus aurantifolia, dan manfaatnya itu untuk mengurangi batuk dan meluruhkan dahak. Kemudian organ yang digunakan yaitu bagian buahnya, dan cara pemanfaatannya itu diperas jeruk nipis, kemudian ditambahkan air hangat dan diaduk hingga larut. Kemudian diminum selagi hangat. Selanjutnya adalah kajian farmakologi, di mana berdasarkan literatur, jeruk nipis merupakan salah satu tumbuhan yang biasa digunakan sebagai obat untuk mengurangi batuk, di mana salah satu kandungan yang terdapat dari jeruk nipis yaitu minyak atsiri dan senyawa flavonoid. Kemudian efek farmakologi yang dimiliki oleh jeruk nipis diantaranya yaitu anti demam, mengurangi batuk, dan meluruhkan dahak, di mana hasil wawancara sudah sesuai dengan studi literatur, di mana jeruk nipis digunakan untuk mengurangi batuk. Berikut adalah data responden terakhir. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum salam, Dengan Ibu siapa? Indrianti, Usianya berapa tahun Ibu? 61 jalan, Pekerjaannya? ibu rumah tangga, Sukunya dari apa Ibu? Dari Sunda? Jawa. Oh Jawa. Baik Ibu, izin untuk wawancara mengenai tanaman obat. Yang pertama itu langsung saja Ibu, apakah Ibu mengetahui ada jenis tumbuhan di sekitar yang dapat dijadikan sebagai obat? ada kunyit untuk obat lambung bisa Obat lambung Ibu. Ibu mengetahui pengetahuan bahwa tanaman obat itu dapat berhasil sebagai untuk obat lambung. Pertama kalinya dari mana Ibu? Apakah Ya, turun-temurun? ya. Oh, ya, dari orang tua turun-temurun ya Ibu. Ya. Apakah Ibu mengetahui ada tanaman obat yang dapat digunakan pada acara adat atau tidak Ibu? kunyit. Kunyit. Ibu, apakah Ibu membudidayakan tanaman obat tersebut di sekitar rumah atau tidak Ibu? Kalau apa ya? Kalau nanam yang di sebuah rumah kan harus ada kebun di rumahnya. Kalau di rumahnya kan tidak ada kebun. Jadi enggak. Baik Ibu, menurut Ibu apakah tumbuhan obat ini masih banyak ditemukan di hutan atau tidak Ibu? Masih banyak. Baik Ibu, apakah Ibu pernah menggunakan tumbuhan obat tersebut untuk pengobatan atau tidak Ibu? Pernah untuk obat lambung. Nah Ibu, Ya, kunyit. kunyit. Baik Ibu, apakah Ibu membuat ramuannya sendiri? Sendiri. Membuat sendiri. Dengan cara bagaimana Ibu lakukan? Diparut, terus pakai madu, terus pakai telur ayam kampung, diaduk, terus pagi-pagi bangun tidur diminum. Baik Ibu, untuk tumbuhan yang diambilnya itu timpangnya ya Ibu? Iya, iya. Timpangnya. Biasanya dalam memakai obat tersebut apakah kunyit ini dapat berkhasiat menyembuhkan lambungnya atau tidak Ibu? Dapat. Berkhasiat. Berarti sudah Khasiatnya pengalaman ya, Ibu? sudah merasakan. Baik Ibu, mungkin itu saja. Terima kasih Ibu. Berdasarkan hasil wawancara yang didapat, kunyit digunakan oleh responden untuk mengobati lambung, di mana berdasarkan pengalaman responden, ramuan antara kunyit dengan madu tersebut khasiatnya manjur karena dapat mengobati sakit lambung yang dialami oleh responden. Berikut adalah identifikasi tanaman obat kunyit dengan nama lokal dari Sunda yaitu koneng, dengan nama ilmiah Curcuma longa atau Curcuma domestica. Dengan manfaatnya itu membantu mengurangi frekuensi kambuhnya gejala lambung dan mengendalikan produksi asam lambung. Dengan organ yang digunakan yaitu bagian timpangnya,
Kemudian untuk cara pemanfaatannya itu diambil segenggam berimpang kunyit, kemudian dicuci dan dikupas hingga bersih, kemudian diparut dan ditambahkan air panas secukupnya, lalu diperas dan diambil sarinya, kemudian ditambahkan madu dan kunyit siap untuk dikonsumsi. Selanjutnya adalah kajian farmakologi, di mana berdasarkan literatur, salah satu pengobatan tradisional yang dapat digunakan untuk pengobatan lambung yaitu kunyit, di mana kunyit ini dapat membantu mengurangi frekuensi kambuhnya gejala lambung karena adanya kandungan kurkumin pada kunyit yang dapat mengendalikan produksi asam lambung. Berdasarkan literatur tersebut, hasil wawancara sesuai dengan literatur karena kunyit digunakan untuk mengobati lambung. Kemudian berikut daftar pustaka yang digunakan untuk menyusun tugas etnofarmakologi ini. Mungkin cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.